A few moments later. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan nomor NIM 23109030174. Saya berasal dari Fakultas Universitas Pamulang dengan prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi geometri. Pertama-tama kita akan memahami dulu tentang apa itu konstruksi geometri. Konstruksi geometri adalah suatu tata cara dalam menggambar suatu benda 3 dimensi dengan didasarkan pada konstruksi geometri dasar. Konstruksi geometri dasar contohnya titik, garis, busur, dan lingkaran 2. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konstruksi geometri dan fungsi konstruksi geometri. Konstruksi geometri digunakan agar lukisan atau gambar yang dibuat memberikan bentuk yang baik. Unsur-unsur geometri digunakan oleh seorang juru gambar atau ahli gambar teknik untuk menggambar konstruksi mesin. Unsur-unsur geometri yang dimaksudkan adalah busur-busur, lingkaran, garis, atau sudut. Masalah-masalah geometri murni dapat diselesaikan cukup dengan jangka dan penggaris datar atau straightedge. Dalam hal-hal tertentu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk membuat gambar teknik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan menerangkan konstruksi dasar. Pada saat menggambar suatu komponen mesin, juru gambar sering menggunakan konstruksi yang berdasarkan atas unsur-unsur geometris. Untuk itu diperlukan keterampilan dalam menggunakan penggaris T, jangka, segitiga, dan lain-lain sebagai dasar menggambar bentuk geometris. Bentuk geometris sederhana sering dijumpai dalam menggambar sabuk, rantai, atau simbol-simbol dalam teori desain sebuah sistem permesinan. Macam-macam konstruksi dasar: konstruksi dengan garis, konstruksi dengan lingkaran. Macam-macam konstruksi dengan garis. Nomor 1. Membagi garis dalam bagian-bagian yang sama. Misalnya, akan dibuat sebuah garis yang dibagi dengan 5 bagian yang sama. Cara diperlihatkan pada di samping. 1. Tarik sebuah garis AC yang membuat sudut sembarang dengan garis AB. Berikan garis AC 5 buah ciri 1 sampai dengan 5 yang mempunyai panjang yang sama antara masing-masing ciri. 2. Hubungkan titik B dengan titik 5. Tariklah garis-garis melalui titik 1 sampai dengan titik 4 sejajar dengan garis B5. Titik potong antara garis-garis sejajar ini dengan garis AB merupakan bagian-bagian yang diminta. Di sini saya akan memberikan contoh atau cara membagi garis dalam bagian-bagian yang sama. Pertama, kita akan menyiapkan 2 penggaris ini dan pensil dan penghapus. Setelah itu jangka. Jadi caranya membagi garis itu adalah menggunakan jangka. Jadi pertama-tama kita akan membuat garis dulu. Garis horizontal yang akan dibagi adalah garis horizontal. Jadi kita harus menggambar garis horizontal dulu. Kita garis. Ini
panjangnya bebas ya, tidak ditentukan juga. Kita tandai yang kiri adalah tipe A dan yang kanan adalah tipe B. Nah, setelah itu kita buat garis miring Nah, setelah itu kita menggunakan jangka. Jadi kita akan membaginya 8 bagian. Kita bebas tidak menentukan berapa jaraknya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil jaraknya. Kita buat menjadi 8 bagian ya. Dan kita tarik garisnya dari bawah ke atas. Dan selesai, kita sudah membaginya menjadi 8 bagian. Nomor 2. Menggambar garis tegak lurus. Melalui sebuah titik pada atau di luar sebuah garis tertentu dapat digambarkan sebuah garis tegak lurus pada garis tersebut dengan menggunakan sebuah penggaris T dan sebuah segitiga atau dua buah segitiga seperti tampak pada gambar di samping. 1.
Letakkan penggaris T atau sebuah segitiga sehingga sisinya sejajar dengan AB. 2. Letakkan sebuah segitiga lain dengan sebuah sisinya menempel pada sisi penggaris T atau sisi segitiga pertama melalui titik D, dan tariklah garis melalui garis D. Garis terakhir ini adalah garis yang dinyatakan jika titik-titiknya berbeda di luar garis AB, seperti misalnya C. Dapat ditempuh cara yang sama. Di sisi ini segitiga kedua harus melalui titik C. Hai ya guys, dan saya di sini akan memberikan contoh menggambar garis tegak lurus yang diambil dari referensi YouTube. Seperti video berikut ini yang akan saya tampilkan. Pasang mistar 30 derajat. Seperti pada gambar. Tahan dengan tangan kiri. Tarik garis dari kiri ke kanan. Beri tanda A di bagian kiri dan B di bagian kanan. Pasang mistar 45 derajat. Seperti gambar. Berhimpit dengan garis AB. Pasang mistar 30 derajat. Seperti gambar. Berhimpit dengan mistar 45 derajat. Tahan mistar 30 dengan tangan kiri. Jangan sampai bergeser. Geser mistar 45 ke kanan. Putar mistar 45. 90 derajat seperti gambar. Pasang mistar 45 berhimpit dengan mistar 30. Geser ke arah diagonal 45 derajat. Ke arah kiri atas. Tahan mistar 30 dan mistar 45 bersamaan dengan tangan kiri. Tarik garis vertikal dari atas ke bawah. Beri tanda C di bagian atas. Beri tanda D di bagian bawah. Beri tanda siku pada pertemuan garis. Dan kita masuk ke nomor 3, yaitu membagi dua sebuah sudut. Membagi sudut dengan alat penggaris dan jangka. Ada banyak sudut yang dapat kita buat dengan kedua alat tersebut. Sebagai diantaranya adalah membagi dua sebuah sudut sembarang yang diperlihatkan pada gambar di samping. 1. Dengan jari-jari yang cukup besar, gambarlah sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai titik pusat dan memotong kaki-kaki sudut AB dan AC pada titik D dan E. 2. Dengan jari-jari R yang sama, buatlah dua busur lingkaran dengan titik-titik D dan E sebagai titik pusat. Dua buah busur lingkaran ini akan berpotongan dengan titik F. 3. Garis penghubung AF adalah garis membagi yang dicari. Nah, yang di samping itu adalah contoh gambarnya. Ya guys, di sini saya akan memberikan sebuah contoh cara membagi dua sebuah sudut bagian
yang sama besar. Jadi kita akan menyontohkan cara membagi dua sudut yang sama besar. Kita akan membuat garisnya terlebih dahulu. Kita akan membuatnya terlebih dahulu. Kemudian untuk sudutnya itu kita bikin bebas saja dulu ya. Kita tandai yang sebelah kiri adalah titik A, dan di atas adalah titik B, dan di bawah lalu sebelah kanan itu C. Dan kita akan menggunakan jangka untuk membuat setengah lingkaran dari titik A sudah kayak gini. Kita tandai yang atas adalah P, bawah adalah G. Dan setelah itu kita membuat lagi setengah lingkaran dari titik P dan titik D. Dari titik G di situ nah, udah gitu dari P juga sama. Nah, perpotongan tadi adalah sebenarnya bentuknya. Kita tarik garis dari titik A kita garis putus-putus. Dan kita beri nama atas dan bawah itu adalah menjadi dua bagian. Kita masuk ke pembahasan terakhir tentang macam-macam konstruksi dengan garis, yaitu nomor 4, membagi tiga sudut siku. Cara ini dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan sebuah penggaris T dan sebuah segitiga 300 sampai 600. Cara seperti gambar di samping. 1. Gambarlah sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai titik pusat dan memotong AB di D dan AC di E. 2. Dengan jari-jari yang sama, buatlah dua busur lingkaran, sekali dengan titik D sebagai titik pusat dan pemotong busur lingkaran yang pertama di titik F, kemudian dengan titik E sebagai titik pusat dan memotong busur lingkaran yang pertama di titik G. 3. Garis-garis dari A ke F dan G adalah garis-garis yang membagi tiga sudut siku BAC. Di sini saya akan memberikan contoh dari pembahasan nomor 4, yaitu menggambar konstruksi geometris
dan membagi sudut siku menjadi 3 bagian sama besar. Oke, langkah pertama kita membuat sudut siku-siku kita beri nama sudut B, A, dan C. Jadi di sini titik B, titik A, dan titik C. Langkah berikutnya kita buat busur lingkaran bertitik pusat di A. Jadi busur lingkaran ini akan memotong garis AB dan garis AC. Titik pusat di A memotong garis AB dan garis AC. Untuk perpotongan antara garis AB kita beri nama titik D. Kemudian yang memotong garis AC kita beri nama titik E. Untuk selanjutnya kita akan buat busur bertitik pusat di D dan bertitik pusat di E, dengan catatan busur ini dengan jari-jarinya sama dengan jari-jari langkah pada sebelumnya. Kita buat sebuah busur yang bertitik di E dan busur bertitik pusat di D. Kemudian busur yang buat tadi memotong busur AED, dan kemudian untuk pertemuannya, titik temunya kita buat di sini titik F, dan kemudian di sini titik G. Untuk langkah terakhir, kita tarik garis lurus dari titik F ke A, dari titik F ke garis A, dan dari titik G ke A. Jadi dapatkan garis AF dan garis AG ini membagi sudut siku-siku menjadi 3 bagian yang sama. Jadi demikian untuk contoh gambar tersebut menjadi 3 bagian yang sama. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu konstruksi dengan lingkaran.
Membagi keliling lingkaran dalam bagian-bagian yang sama. Membagi keliling lingkaran dapat dilakukan dengan cara membagi sebuah sudut. Di sini akan diuraikan cara membagi keliling lingkaran dalam 12 bagian yang sama. Sebagai berikut cara beserta gambarnya membagi keliling lingkaran dalam 12 bagian yang sama. Dengan memakai penggaris T dan sebuah segitiga 300 dan 600. 1. Tariklah diameter dengan menggunakan segitiga sudut 600 menempel pada penggaris T ke kiri dan sebuah diameter dengan cara yang sama. Sudut 600 menghadap ke kanan. 2. Tariklah diameter dengan cara yang sama, tetapi dengan sudut 300 yang menempel pada penggaris T, sekali menghadap ke kiri dan sekali menghadap ke kanan. 3. Garis-garis diameter dan garis-garis sumbu lingkaran ini akan membagi lingkaran dalam 12 bagian yang sama. Nah, gambar di samping itu contoh detail membuat kurva yang menyentuh dua buah lingkaran diameter luar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gambar yang membagi keliling lingkaran dalam 12 bagian yang sama. Membuat kurva yang menyentuh dua buah lingkaran. Pertama, kita buat dua buah lingkaran terlebih dahulu. Yang kita akan buat kurvanya. Dua buah lingkaran ini masing-masing mempunyai dua titik pusat O2 dan O1 dan jari-jari R1 dan R2. Setelah itu, kita tentukan terlebih dahulu jari-jari yang akan menyentuh dua buah lingkaran ini. Kita beri nama inisial R besar. Lalu kita buat lingkaran dengan jari-jari sepanjang R dikurangi R1 dengan titik pusat O1. Kemudian buat lingkaran dengan jari-jari sepanjang R besar dikurangi R2.
Dua buah lingkaran yang kita buat tersebut akan membuat satu titik, yaitu titik M. Dengan titik pusat titik M, kita akan membuat kurva yang menghubungkan lingkaran O2 dan O1 di bagian luar. Contoh selanjutnya yaitu contoh membuat gambar kurva yang menyentuh dua buah lingkaran diameter dalam lingkaran. Pertama, kita buat terlebih dahulu dua lingkaran yang akan kita hubungkan. Dua buah lingkaran ini memiliki titik pusat O2 dan O1 dengan jari-jari R1 dan R2. Kemudian kita tentukan panjang jari-jari yang akan menghubungkan dua buah lingkaran. Panjang jari-jarinya sembarang. Buat lingkaran bertitik pusat di O2 dengan jari-jari R besar ditambah R2. Kemudian buat lingkaran bertitik pusat di O1 dengan jari-jari R besar ditambah R1. Kedua buah lingkaran ini akan membentuk satu titik bertutup satu titik, yaitu titik M. Melalui titik M, kita akan membuat kurva dengan jari-jari R yang akan menghubungkan. Melalui titik M, kita akan membuat kurva dengan jari-jari R yang akan menghubungkan lingkaran O1 dan O2 pada diameter dalam. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu konstruksi dengan garis lengkung. Dan di sini juga saya akan memberikan contoh cara membuat konstruksi garis lengkung sebagai video berikutnya di samping. Jika sebuah kerucut dipotong oleh sebuah bidang datar dalam macam-macam kedudukan, akan menjadi bermacam-macam garis potong. Tergantung dari kedudukan bidang datar tersebut, maka garis potongnya dapat berbentuk lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola yang disebut potongan-potongan kerucut. Sudut antara sumbu kerucut dan garis pembentuk disebut A.
dan sudut antara sumbu kerucut dan bidang potong disebut B. Hubungan antara A dan B menentukan bentuk potong kerucut sebagai berikut. A lebih kecil B elips, A sama dengan B parabola, A lebih besar B hiperbola. Dan di bawah ini adalah sebagian kecil dari contoh-contoh yang dijelaskan di atas. Sini saya juga akan memberikan sebuah contoh dan cara membuat garis lengkung cembung dan cekung. Di samping ini saya sudah sertakan videonya. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan cara membuat garis lengkung, cembung, dan cekung pada video berikut ini. Contohnya adalah video di atas ini dan cara membuat garis lengkung, cekung, dan cembung. Pertama kita siapkan penggarisnya dulu. Saya ukur jaraknya dari A ke B, itu adalah 100. Di sini garis A, titik A, di sini titik B. Kemudian di titik A saya buat R-nya 20, titik A R-nya 20. Di titik A R-nya 20, kemudian di titik B R-nya yaitu 40. Oke, kemudian langkah selanjutnya sudah jika kita ingin membuat garis lengkung ke sini, berarti itu ditambah, jadi lengkungnya itu ditambah. Nanti untuk yang luar atau cembungnya itu adalah dikurangi R-nya. Jadi kita buat yang cekung dulu. Kita beri keterangan saja biar gampang dimengerti. Di sini R-nya 20. Yang B R-nya itu 40.
yang dalam ini adalah R-nya 60, R60 ditambah R40 berarti 100. Jadi kita buat jari-jarinya dulu 100. Kemudian dari titik A, R-nya 20 dan ditambah 60 jadi 80. R-nya 80. Ketemu titik singgung ini saya kasih X, titik X. Dari titik X ini kita hubungkan ke A, dari titik A ke X, dan sebaliknya dari B ke X kita hubungkan. Dan satunya juga kita hubungkan dari B ke X. Nah, ketemu titik persinggungan ini, dan di sini sebuah garis cekung di mana R-nya adalah 60. Ini kita bikin R di sini. Nah, sudah kita hubungkan ya. Jadi ini ketemu titik C dan titik D. Dan ini adalah R-nya adalah 60. R60. Kita selanjutnya membuat garis cembung ya. R. Jadi cara membuat garis cembung itu ditambah 40 ditambah 120 berarti 160. Mohon maaf guys, salah, bukan ditambah yaitu dikurangi. Jadi tadi diketahui R-nya tadi 120 dan di situ R40. 120 dikurangi R40. Dikurangi 40 yaitu 80. Kita buatkan R-nya 80. Kita bikin garis di sini. Kemudian selanjutnya di sini R-nya adalah 120 berarti dikurangi 20 berarti ketemu R-nya
100. Kita buat R-nya 100. Kita dari garis A ketemu di sini titik G. Titik Y. Kita menyingkung dari titik A ke titik Y. Dan satunya menyingkung titik B. Nah, ketemu di sini. Ini Y, ini X, ini Y. Di sini sudah ketemu R-nya, yaitu 120. Ya, tinggal kita hubungkan saja dari ya. Oke, sudah jadi. Jadi caranya tadi itu yang ada di video ini, seperti itu langkah-langkahnya. Ini adalah R-nya adalah 120. Dan dari titik A ke titik B R-nya 100. Jadi pada prinsipnya jika kita membuat sebuah garis cekung ini, kita prinsipnya adalah R-nya ditambahkan dengan R ini yang di dalam, ditambahkan R-nya, ditambahkan caranya. Kemudian jika kita membuat cembung, R-nya kita dikurangi dengan R yang di dalam lingkaran itu, sehingga akan ketemu garis singgung di sini yang nantinya kita buat sumbu garisnya, lengkungan tadi itu. Jadi sekali lagi, jika garisnya cekung berarti itu ditambah, dan jika cembung berarti dikurangi. Oke guys, segitu saja dari penjelasan saya. Semoga kalian semua memahami dari video di atas ini, dan semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam membuat video. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.